Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma faqihni fid dini wa alimil hikmata wa tawila Allahumma ja'alni fassahatal lisan wa balaghatan fil kalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma dzakirna bidzikri minhuma nasina wa alimna bidzikri minhuma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN 3 Mursyiduna wa Murabi Arwahina Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Al-Maslul. Insyaallah dengan kesempurnaan karomah beliau, kehidupan rohani kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fatihah berikutnya kita tujukan khusus kepada ruhani kita. Ini yang sering kita lupakan. Kita sering ngirim Fatihah ke luar, ke ahli-ahli kubur, tapi kita lupa mengirim Fatihah kepada ruh-ruh yang 4 yang ada di dalam diri kita sendiri. Inilah kelalaian kita, yaitu ruh jismani, kemudian ruh ruhani, kemudian ruh sultani, dan yang paling inti adalah ruh qudsi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan sekalian, ada beberapa japri yang masuk ke saya karena mungkin tidak semua ikhwan bisa mengikuti manakib live melalui Zoom ini, sehingga meminta kepada saya untuk apakah materinya itu ada pada channel saya. Insya Allah bagi para ikhwan yang tertinggal materinya, karena kemungkinan ini akan berseri, bahkan mungkin nanti akan saya lengkapi. Jadi bisa para ikhwan silakan di-share, nanti cari di Isep ZA Official. Di Isep ZA Official itu nanti kita akan lengkapi, dan rekaman yang minggu kemarin juga insya Allah ada. Nanti kita share, dan yang hari ini juga insya Allah kita masukkan ke rekaman. Jadi tinggal dicek di channel Isep ZA Official, dan mungkin ada beberapa ikhwan juga yang merekamkannya, jadi bisa disebarkan untuk ikhwan-ikhwan kita. Bahkan insya Allah nanti akan saya lengkapi dari awal, ya, dan ini masuk ke episode yang kedua kalau tidak salah. Pada minggu kemarin, kenapa saya menekankan untuk senantiasa menjaga kehidupan rohani kita? Karena ruh itulah yang paling penting sesungguhnya di dalam kehidupan kita, dan pemeliharaan dan perawatannya itu banyak manusia yang lalai. Itu sebab maka kita beruntung karena kita ketemu dengan guru ruhani, dengan bapak ruhani. Karena kalau manusia tidak ketemu dengan bapak ruhaninya, dia akan mengalami problem. Sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Quran surat Al-Kahfi, Mayyahdillahu fawal muhtad wa mayyudilhu falan tajidalahu waliya mursyida. Wali mursyid itulah bapak ruhani. Sebagaimana anak yang tidak punya bapak atau tidak tahu bapaknya, dia akan kerepotan. Nah, kemudian
pada pertemuan awal kemarin kita sudah sebut bahwa sumber untuk membahas bab ruhani ini banyak, tetapi sumber yang paling pokok saya ambil dari kitab Sirrul Asrar fi Muzharil Anwar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena salah satu kitab yang jelas membahas masalah ruhani itu dari mulai awal penciptaan sampai bagaimana ar-ruh itu beredar di dalam tubuh kita dan bagaimana cara untuk merawatnya ada di dalam kitab Sirrul Asrar. Jadi sumber bahasan kita adalah kitab Sirrul Asrar. Baik, untuk menyambungkan kembali kepada pembahasan yang kemarin, karena kemarin ada yang ngejapri ke saya, Pak Kiai punten tong engal teuing cenah abdi mah lemot gitu. Atunaha bet lemot gitu. Jadi kalau tidak bisa dicatat ya didengar aja gitu ya. Didengar aja, nanti nyambung. Baik. Pada substansi bahasan kemarin, kalau mau membahas ruh, maka mau nggak mau kita harus masuk kepada bab penciptaan. Di dalam bab penciptaan itulah kita akan mulai tahu tentang ruh, dan ruh itu menjadi salah satu unsur dari makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Nah, kemarin di muqaddimah itu kita sudah bahas bahwa ada hadis qudsi yang menjadi sandaran bagaimana proses penciptaan kita sampai lahir ke dunia itu ternyata dimulai dengan hadis bahwa dulunya itu dalam ukuran Allah ya, bukan ukuran kita. Hadis yang selalu dipakai adalah kuntu kanzan makhfiyan, bahwa keberadaan Allah itu ghair ta'yun, tidak bisa dibayangkan, tidak ada yang bisa membayangkan karena yang membayangkannya itu makhluk belum ada. Tetapi kemudian Allah ingin dikenal, maka Allah menciptakan makhluk yang pertama. Makhluk yang pertama itulah yang kemarin kita sebut Hakikatul Muhammadiyah. Di Hakikatul Muhammadiyah itu maka yang pokok itu ada 4 unsur. Ingat-ingat itu? Ya, ada akal, ada al-qalam, kemudian ada nur, dan ada ruh. Sekaligus penciptaannya itu dengan dimensi ruang dan waktu dan alam-alam yang nanti akan dilalui oleh ciptaan-ciptaan Allah itu. Ada pertanyaan mendasar yang yang sering dilontarkan dalam bab penciptaan ini. Kalau Allah, zat Allah setelah mencipta itu kemana? Karena di barat itu ada filsafat namanya God was ociosus. Tuhan setelah mencipta itu nganggur katanya. Itu filsafat yang nggak benar gitu ya. Karena kalau mencari tentang zat Allah setelah penciptaan itu kemana, gampang. Bapak kan di antara kita nih ada yang suka nanam-nanam tuh. Nanam tomat misalnya. Contohnya biji tomat itu zat. Nah, kemudian ditanam. Begitu ditanam, biji itu hilang. Kemana? Bukan hilang, dia menjadi. Jadi batang, jadi akar, jadi buah, jadi bunga, dan lain-lain. Apakah itu? Itulah tajalli zat. Jadi kalau nanya zatnya kemana, tidak kemana-mana, tapi dia menjadi, dari mengada kepada menjadi. Dan itulah tajalli daripada zat. Nah, itu akan kita bahas di kesempatan yang lain. Yang jelas bahwa Hakikatul Muhammadiyah yang di dalamnya ada unsur akal. Kenapa? Karena percikan zat yang merupakan akal itu penting untuk menalar, memahami dari proses penciptaannya dari mulai dicipta sampai kembali. Kalau percikan zat itu tidak menciptakan akal, maka kita tidak akan bisa memahami. Uraian-uraian ini bisa dipahami karena ada percikan zat di dalam ciptaannya, termasuk terutama pada makhluk, yaitu karena adanya akal. Kemudian kenapa adanya kolam? Al-kolam itu penting karena Allah itu sumber ilmu. Maka nanti untuk mentransfer ilmunya itu maka butuh al-qalam. Di dunia dilambangkan dengan ini. Tapi kita tahu dari ini
itu kan mengalir berbagai ilmu. Maka ya hakikatnya kalau tidak Allah tidak menciptakan kolam, bagaimana Allah akan mengalirkan ilmunya? Gitu. Nah, kemudian kenapa harus ada nur? Karena nur itu adalah bibit penciptaan segala wujud fisik yang akan menjadi wadah dari ruh itu. Maka wujud fisik kita itu sebetulnya dari nur. Hanya nur itu nanti mengandung 4 unsur, yaitu ma'un, narun, hawaun, turobun. Api, air, udara, tanah. Dan itulah unsur dasar pembentuk fisik. Nah, dari ma'un, narun, hawaun, turobun itu dalam bentuk cahaya awalnya, maka diciptakan arash. Dari arash itulah gudang informasi segala yang ada yang dalam wujud fisik. Ya. Nah, nanti kalau tahu bahwa tubuh kita itu asalnya itu adalah nur, maka jangan kaget kalau ada ilmu yang sampai membongkar bagaimana nanti ketika manusia itu meninggal, tubuhnya itu diurai kembali. Sekali lagi, tubuhnya itu diurai kembali kepada 4 unsur itu. Ma'un, narun, hawaun, turobun. Maka kalau dalam bahasa Sunda ada ilmu untuk melebur fisik. Misalnya ilmu moksa, misalnya. Bagaimana nuti cai balik ka cai, nuti taneuh balik ka taneuh, nuti angin balik ka angin, nuti seuneu balik ka seuneu. Itu adalah proses untuk mendaur ulang, mengembalikan kepada asal. Kalau orang tahu ilmu itu dia bisa moksa. Sampai bulu dikembalikan kepada cahaya, kulit jadi cahaya, ya daging jadi cahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada Allah membuka rahasia itu, dan bagi orang-orang yang tahu itu bagaimana nanti yang diibaratkan kemarin itu adalah bagaimana ada manusia yang bisa menggulung kembali kepada wujud asal sehingga tubuhnya itu hilang. Bisa kalau orang yang tahu, tapi buat apa? Nah, kita nggak cerita tentang 3 unsur itu, yaitu akal, kemudian kolam, kemudian nur. Yang kita persoalkan yang intinya yaitu ruh. Ruh inilah yang pertama kali diperankan oleh Allah. Dan bibit ruh itu kemarin kita sudah sebut yang disebut dengan ruh Muhammadiyah. Nah, ruh Muhammadiyah ini nanti turunan pertamanya itulah ruh Qudsi. Nah, turunnya ruh Qudsi dari ruh Muhammadiyah itu sudah memasuki alam yang pertama, itulah yang disebut dengan alam uluhiyah. Alam uluhiyah. Alam uluhiyah ini sering disebut dengan istilah alam lahut. Nah, ruh Qudsi yang pertama kali diturunkan dari ruh Muhammadiyah berarti pertama kalinya mendiami alam lahut. Nah, di alam lahut itu nanti ada beberapa informasi yang dimasukkan ke dalam ruh Qudsi, yang itu akan dibahas oleh Tuan Syekh pada bab-bab berikutnya. Gitu. Nah, sekarang kita akan melihat garis besar perjalanan kemana perjalanan ruh ini setelah diturunkan, dipercikan masuk ke alam lahut. Nah, dari alam lahut ini ternyata ruh ini diperjalankan ke alam yang kedua. Alam yang kedua inilah yang disebut dengan alam Jabarut. Apakah alam Jabarut itu? Alam Jabarut itu adalah alam tapal batas antara alam lahut, alam keilahian, dan alam kemahlukan. Tapal batas inilah yang disebut dengan alam Jabarut. Nah, jadi alam Jabarut itu disebutkan di sini adalah alam batas antara dimensi alam lahut dengan alam kemahlukan. Tetapi ketika ruh itu masuk ke alam Jabarut, ternyata ruh Qudsi itu yang inti, dia masuk ke alam Jabarut, maka di situ diselubungi oleh software yang pertama, oleh jaket yang pertama. Ya. Jaket yang pertama yang menyelimuti ruh Qudsi inilah yang kemudian disebut dengan
jaket sultani. Ini kayak saya nih, tubuh saya yang pertama, itulah ruh qudsi. Begitu turun misalnya ke alam Jabarut, dikasihlah ini, jaket ini. Jaket ini adalah jaket yang membungkus ruh qudsi ketika masuk ke alam Jabarut. Kenapa ruh qudsi harus dibalut dengan jaket Jabarut? Karena kalau ruh qudsi itu langsung masuk nanti ke dalam tubuh, karena kita belum cerita tubuh, ya, tubuh itu akan hancur. Kenapa? Karena ruh qudsi itu adalah percikan langsung dari jamalullahnya ruh Muhammadiyah. Maka kalau tidak dilapis, langsung masuk ke dalam tubuh manusia, akan hancur. Itu satu. Yang kedua, dibalutnya ruh qudsi dengan balutan yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga, itu ternyata Allah memiliki tujuan-tujuan. Dan tujuan-tujuan inilah yang jarang diketahui oleh manusia. Sehingga manusia tidak bisa memfungsikan jaket-jaket tadi. Jangankan memfungsikan ruh qudsinya, memfungsikan daripada lapisan-lapisan ruhnya tadi, itu saja tidak banyak diberitahu. Pertanyaannya kan kemarin kita sebut, kenapa ini terjadi? Gara-gara terjebak dengan ayat kulir ruh min amri robbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Gara-gara terjebak pemaknaan ayat itu, maka orang seperti tabu, seperti tidak boleh, seperti terlarang kalau membahas ruh itu. Padahal ketika manusia itu berpikir, nanti yang akan pulang itu kan bukan jasad ini. Maka yang dimaksud qalila di situ bukan tidak ada ilmunya, tapi karena memang terbatas ilmunya, terbatas yang membahasnya. Justru kepentingannya sangat tinggi. Itulah yang harus kita tafakuri. Nah, apakah perjalanan ruh itu selesai sampai di ruh qudsi ya? Karena ruh qudsi nanti yang kemarin kita bahas, ruh qudsi itulah nanti yang merupakan inti yang berasal dari alam lahut, dan ruh itulah yang hanya bisa berkomunikasi dengan ilahi. Baik. Nanti ketika ruh qudsi masuk di Jabarut, itu juga ada software-software yang nanti oleh Tuan Syekh diterangkan. Selain dikasih jubah ruh sultani, itu dikasih apa lagi di alam Jabarut? Itu nanti dibahas pada bab berikutnya. Yang perlu kita ketahui, setelah ruh qudsi mendapatkan balutan jaket sultani, dan karena bentuk jaket itu adalah dalam bentuk ruhani, maka sering kali disebut lapisan pertama yang menutupi ruh qudsi itu disebut dengan ruh sultani. Nah, supaya mudah untuk memahaminya, maka kita sebut sajalah ini adalah jaket sultani dalam bentuk ruh. Apakah itu selesai? Enggak. Ternyata perjalanan rohani kita diturunkan lagi ke bentuk lapisan alam yang ketiga. Alam yang ketiga ini ini disebut dengan alam malakut. Apa itu alam malakut? Nanti dibahas di depan. Ketika masuk ke alam malakut, ternyata ruh qudsi yang sudah dikasih baju sultani, di situ juga dilapisi, ya, lapisan dari baju alam malakut. Karena bentuknya adalah ruh, maka seringkali jaket yang kedua ini disebut dengan ruh. Sekali lagi, jaket yang kedua ini seringkali disebut dengan ruh ruhani. Atau disebut dalam mukadimah itu ruh ruwani. Tapi itu tidak populer. Yang populer itu adalah ruh ruhani. Kebayang nggak? Ada ruh qudsi yang merupakan inti, sudah terlapisi oleh jaket sultani, turun lagi ke alam malakut, dibungkus lagi oleh jaket namanya jaket ruhani atau ruh ruhani. Nah, apakah ini selesai? Belum, karena dia terus turun ke lapisan alam, yang lapisan alam itu nanti alam yang terakhir sampai ruh ini nanti masuk kepada tubuh manusia di alam dunia. Begitu. Nah, kemana turunnya ruh ini? Turunnya ke
lapisan yang keempat. Lapisan yang keempat inilah lapisan yang terakhir sebelum ruh itu loncat masuk ke dalam tubuh manusia. Begitu masuk ke alam itu, alam apa namanya? Alam inilah yang disebut dengan alam mulki. Jadi lahut, jabarut, malakut, mulki. Begitu sampai di alam mulki, nah ternyata masih dilapisi oleh jaket selongsong yang keempat. Apakah itu? Itulah yang disebut dengan ruh jismani. Kebayang sekarang? Ruh kudsi yang merupakan ruh inti, yang itu hanya bisa berkoneksitas dengan ilahi, terbungkus oleh jaket sultani, terbungkus oleh jaket ruhani, terbungkus oleh jaket jismani. Lah kok begini? Karena nanti ruh kudsi yang sudah berbaju-baju ini akan masuk ke dalam alam jasad manusia, alam tubuh kita. Nah, kalau begitu apa tujuan Allah melapisi ruh kudsi ini dengan lapisan-lapisan yang tadi? Punya tujuan. Tujuannya adalah karena jasad manusia, jasad kita nih, ruh itu sudah di alam yang paling dekat, yaitu alam mulki, sudah mau masuk ke dalam jasad kita. Ternyata Allah punya tujuan. Karena jasad manusia itu memiliki lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan inilah nanti yang akan hidup lapisan demi lapisan karena adanya jaket-jaket yang tadi. Sekarang dibalik. Kalau tadi itu dari ruh kudsi dilapisi dengan ruh sultani, jaket sultani, dilapisi dengan jaket ruhani, dilapisi dengan jaket jismani yang terluar. Kenapa jaket jismani yang terluar? Karena ketika ruh itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka lapisan yang pertama kali kesentuh adalah lapisan jismani manusia. Oh, rupanya itu. Pantesan jaket jismani itu yang terluar. Karena ketika masuk ke dalam jasad manusia, yang pertama kali kena atau tersinggahi adalah jismani manusia. Nah, sekarang kita lihat. Jismani manusia ternyata itu tidak sesederhana yang kita duga. Karena jismani ini akan menjadi rumah penghunian terakhir dari perjalanan ruh. Pada minggu kemarin, saya terangkan bahwa disinilah problemnya. Problem yang pertama, tubuh manusia itu berlapis-lapis ternyata. Kalau kita kan cuma mengenal dua lapisan saja, yaitu lapisan dohir dan lapisan batin. Nah, kalau kita telusuri, ternyata okelah kita sebut dua, yaitu lapisan dohir dan lapisan batin. Lapisan batin ini juga berlapis-lapis lagi. Nah, lapisan-lapisan inilah yang tidak pernah kita ketahui. Gitu. Yang kita tahu mah cuma jasad atau dohir dengan batin. Untuk memudahkan pemikiran kita, maka yang jasad kita sebut jasad saja. Tapi yang batin, ya, wilayah batin, agar lebih mudah, wilayah batin ini, itu kita sebut kolbu saja. Jadi wilayah ruhani itu di dalam batin manusia namanya kolbu secara keseluruhan. Maka kolbu bukan hanya segumpal daging di sini, tetapi sebuah wilayah batin yang ternyata berlapis-lapis. Dan makin ke dalam lapisannya makin halus, makin keluar makin kasar. Yang terkasar adalah tubuh kita. Masalah yang kemarin kita sebut, tubuh kita itu asalnya mati semuanya. Mata sudah ada, tapi belum bisa culak-cilek bahasa Cinanya. Ya, telinga sudah ada, tapi belum bisa mendengar. Karena antara telinga dan pendengaran beda. Pendengaran itu ruh, telinga fisik. Mata ini melihat, itu pekerjaan ruh. Hidung ini ya mencium, itu pekerjaan ruh. Lidah ini merasa, itu pekerjaan ruh. Mulut ini suara, itu pekerjaan ruh. Awas tuh. Nah, ini yang saya bilang kemarin. Problematika yang pertama, ruh kita itu mati.
Datanglah dari atas itu yang disebut dengan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Pangarsa Abah sering mengibaratkan dengan yang disebut dengan nafakhot itu. Masuklah buntalan-buntalan dari ruh kudsi yang lapisan luarnya itu adalah jaket ruh jismani. Masuk ke dalam tubuh kita yang disebut jasad itu asalnya mati, ya, kelewatan dari ruh kudsi, jaket yang pertama bersentuhan dengan tubuh, akhirnya masuk di tubuh. Dan dia memang oleh Allah disatukan kepada tubuh. Sehingga ketika ruh kudsi melanjutkan perjalanannya dengan dua jaket lagi, yaitu jaket ruhani dengan jaket sultani, ruh kudsi tidak ikut. Kemana? Nyantol di dalam tubuh kita. Begitu ruh jismani itu masuk ke dalam tubuh kita menjadi hidup. Pertanyaannya, tubuh kita menjadi hidup karena ada ruh, tetapi apa yang paling banyak kita rawat? Ternyata jismaninya. Ruh jismani yang menyebabkan jismani itu hidup dilupakan. Itu problemnya. Karena tidak tahu bagaimana cara menghidupkannya. Bahkan di mana tempatnya. Ini adalah problem pertama. Persis kemarin itu seperti kita beli mobil sudah ready, bensinnya sudah ada, mesinnya sudah ada, nggak bisa hidup. Kenapa? Nggak ada aki. Gara-gara si aki-aki eta, beli aki, dimasukkan ke situ, disetar, hidup. Begitu mobil itu sudah hidup, punten, mobilnya kita pelihara, bensinnya kita penuhi, akinya tidak pernah kita rawat, persis seperti itu. Maka pergerakan tubuh manusia, jisim manusia, seolah-olah terlepas dari bonggol spiritualnya, yaitu ruh jismani. Akibatnya, maka apa yang ada, instrumen yang ada pada jismani seperti otak, pikiran, itu tidak ada informasi-informasi, apalagi yang tidak tolabul ilmi, tidak punya guru ruhani, tidak dekat dengan agama, seolah-olah hidup itu hanya badan saja. Maka muncul al-aqlu salim fi jismi salim, hanya akal dengan jisim saja. Padahal yang menghidupkan akal dan jisim apa? Ruh. Bagaimana cara memelihara dan menghidupkan ruh? Di mana tempatnya? Dia nggak tahu. Maka nanti Tuan Syekh membuat satu bab yang disebut tempat beredarnya ruh di dalam tubuh kita. Baru diketahui itu ruh jismani adanya di mana. Misalnya salah satu informasinya ruh jismani itu adanya pada darah. Makanya kalau manusia darahnya banyak keluar, ruh jismaninya ikut, manusia bisa koit. Dan ruh jismani ini nggak bisa kelayaban kemana-mana. Lah kok gitu Pak Isep? Apa memang ruh yang tiga itu bisa kelayaban? Bisa. Dan memang kita harus mempelajari perkelayabannya itu. Jangan sampai nanti kelayaban masuk ke alam-alam barakasakan gitu. Ini yang jadi masalah. Bahkan nanti yang harus kelayaban itu adalah ruh kudsi itu. Nah, ruh kudsi ini kelayabannya itulah yang bisa satu-satunya yang bisa sampai kepada hadirat ilahi, kan gitu kemarin itu. Oke, kita lanjut. Nah, ruh jismani yang sudah nempel dan bersarang di tubuh menyebabkan tubuh hidup. Tapi orang tidak tahu bagaimana cara memeliharanya. Dengan cara apa? Maka seolah-olah jismani aja yang dia pelihara. Tengok nanti kepada orang-orang yang dia habis-habisan mati-matian menjaga jismaninya. Tapi dia lupa dan tidak tahu ya, bagaimana cara memelihara dan membangkitkan, menjaga ruh yang menyebabkan jismaninya hidup. Itu problem pertama yang Tuan Syekh angkat di bab ini. Yang kedua, ketika ruh kudsi yang tinggal dua lapisannya, yaitu jaket ruhani dengan jaket sultani, masuk lagi ke dalam bagian lapisan yang terdalam, maka dia masuk ke dalam batinnya manusia. Nah, batinnya manusia, ya untuk mempermudah, kita sebut dengan istilah kolbu. Ternyata ada lapisannya. Lapisan-lapisan kolbu itu ada lapisan yang terluar, masuk ke dalam, dan seterusnya ada bagian tengahnya, bagian intinya ada. Nah, lapisan yang terluar dari wilayah kolbu yang merupakan wilayah ruhani itu yang disebut dengan wilayah nafsani.
Jadi nafsani itu bagian lapisan yang kedua setelah jismani ini. Dan di alam nafsani itu ternyata hidup nafsu-nafsu kita. Asalnya mati. Ya, nafsu kamilah yang ada di seluruh tubuh gitu kan. Pusatnya ada di ubun-ubun, asalnya mati. Nafsu amaroh yang ada di sini, asalnya mati. Nafsu mardiyah yang ada di tengah dada, asalnya mati. Nafsu rodiyah, asalnya mati. Nafsu sawiyah atau mulhimah di dada di bawah susu sebelah kanan asalnya mati. Sama mutmainnah di sini asalnya mati. Lawamah yang ada di sini asalnya mati. Masuklah di situ. Ada ruh yang sengaja oleh Allah disimpan di situ. Itulah yang disebut dengan ruh ruhani. Akhirnya nafsu-nafsunya menjadi aktif. Sedangkan di dalam nafsu-nafsu itu Allah menyimpan berbagai potensi dorongan. Salah satu dorongan yang paling penting adalah dorongan bahasa Cinanya kahayang. Berbagai kahayang yang merupakan entitas dari irodahnya Allah, itu penggeraknya adalah nafsu-nafsu itu. Karena badan itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada ruh jismani. Tapi nanti pergerakan ruh jismani itu bisa didorong oleh nafsu-nafsu itu. Kalau nafsu-nafsu itu tidak dikendalikan dan tidak tahu siapa pengendali dari nafsu-nafsu yang hidup itu. Padahal itulah yang disebut dengan nafsu ruhani. Di mana tempatnya kita nggak tahu. Yang tahu adalah nafsu kita kok jadi hidup. Nafsu syahwat, nafsu dunia, nafsu tergantung nafsunya. Kalau amarah kan hanya menyuruh kepada kelezatan duniawi, nafsu seks, nafsu makan, yang segala dimakan itu. Nanti ada nafsu mardiyah, itu nafsu yang tidak pernah ridho untuk memaafkan orang. Orangnya pendendam gitu. Padahal pinter. Dia nggak tahu. Padahal penggerak nafsu itu adalah ruh ruhani. Di mana tempat ruh ruhani? Itu yang tidak pernah diketahui kalau tidak ngaji ilmu ini dan orang tidak bertorikoh. Nah kemudian, kenapa bagian dalam kita itu berlapis-lapis? Ada hadisnya nih yang sering saya ulang-ulang. Ini hadisnya dasarnya yang Tuan Syekh angkat. Banaitu fi jaufi ibni adama qasron wa fil qasri sodron wa fis sodri kolban wa fil kolbi fuadan wa fil fuadi syagofan wa fis syagofi luban wa fil lubi siron wa fis siri ana. Tuh. Jadi ada sekian lapis di dalam itu. Dan makin ke dalam makin halus. Pusatnya itu di sini. Makanya Allah mengatakan, "Bana itu fijibna dama qasran." Aku bangun dalam tubuh manusia itu adalah istanaku. Hati-hati Pak dengan tubuh kita ini. Ternyata ini istana ilahi. Nah, satu tak? Wafil qasri sodron. Di dalam istana itu ada satu wilayah namanya sodron. Itulah dada. Wafis sodri kolban. Di dalam dada itu ada kolbu. Yang ternyata kolbu itu wujud fisiknya adalah jantung. Di dalam jantung itu, ya, di dalam kolbu itu ada fuad. Nah, fuad itu udah lapisan tengah. Nah, nanti di lapisan tengah yang disebut fuad itu nanti ruh sultani ndelehemnya di situ. Ruh sultani di situ. Dan itu baru wilayah tengah. Kenapa? Karena kalau jaket, kan tadi jaket jismani sudah lepas di tubuh. Kemudian jaket ruhani sudah lepas di wilayah nafas. Nah, kemudian jaket sultani lepasnya di mana? Di wilayah fuad, Pak. Dan fuad itu tengah-tengah dari wilayah ruhani, bagian kolbu, bagian tengah. Kenapa disebut bagian tengah? Karena masih ada lagi lapisan. Dari fuad itu masih ada bagian dalamnya, yaitu lapisan sagof. Dari sagof masih ada yang disebut dengan lub. Maka kita sering menyebut lubuk hati yang terdalam. Itu kan itu. Apakah itu masih ada? Ada. Wafil lubi sirron. Masih ada wilayah yang paling dalam sekali. Itulah terminal dan channel terakhir yang disebut dengan wilayah sir. Dan Allah menyebut dalam hadis qudsi ini, wafisiri ana. Di situ stasiun aku. Kalau kamu belum sampai ke situ, belum mengaktifkan stasiun itu, dan belum bisa ke situ, karena di situ ada ruh yang bisa berkomunikasi dengan aku,
maka sampai kapanpun manusia itu banyak problem. Problem yang pertama, ketika hadir di dunia, dia tidak bisa merasakan kehadiran ilahi. Ai kuntilanak karasa sing sariak bulu punukna. Oh, di sini ada jin, di situ ada jun. Oh, di sini ada kuntilanak, ada kuntil ibu, ada kuntil bapak. Oh, ada kelong wewe, ada kelong laki. Nu kitu patut karasa, hari kehadiran ilahi kok tidak terasa. Padahal Allah mengatakan, aku lebih dekat dari urat yang ada di lehermu. Ada apa? Berarti ada problem inti. Problem intinya adalah ruh qudsi yang ada di wilayah sirnya itu tidak bisa terbuka. Kenapa? Karena ruh qudsi yang ada di wilayah sir itu, ya, yang ada di wilayah sir itu sulit untuk terbuka. Sedangkan ruh itulah yang hanya bisa berkomunikasi dengan ilahi. Makanya bagaimana nasib daripada ruh qudsi yang ada di situ? Nah, di kitab ini Tuan Syekh menyebut falamma ta'alaqatil arwah wa ansat fil ajsad mattakhadzat min ahdillahi al-mitsaq fi yaumin alastu bi rabbikum qalu bala syahidna falam tarji'a ilal watonil asli. Jadi ruh qudsi yang sudah masuk ke situ, terbungkus, dia tidak bisa kembali. Loh, kalau tidak bisa kembali, bagaimana manusia nanti pulangnya? Itu masalah besarnya. Kenapa? Karena begini kata Tuhan saya, Fatarahamur Rahmanul Musta'an alaihim bi anzalil kutubi samawiyah tadkiratan lahum bidzalikal watani al asli kama qala ta'ala wa dzakirhum bi ayyamillah. Ayamin wiyasolihi bima sabaqa mal arwah. Pajamiul anbiya alaihi wassalatu wassalam ja'u fid dunya wa dhahabu ilal akhirah lidzalika tanbih. Faqallama yadhkuru minhum watanuhu al asli wa yarji'u wa yastaku ilaihi wa yasilu ilal alamil asli. Nah, ini dia. Ternyata memang betul ruh manusia ketika sudah masuk ke dalam tubuh itu bermasalah. Pertama, kaget ruh qudsi itu. Yang kedua, lama-lama kebawa oleh kebiasaan-kebiasaan tubuh. Bagaimana tuh nasib kembalinya? Di sini makanya disebut Allah itu saking sayang dan Rahman dan Rahimnya, maka Allah itu mengirim kitab, mengirim nabi. Kitab suci yaitu Al-Quran dan nabi sebagai penterjemahnya itu adalah sumber rujukan bagaimana untuk merawat dan mengembalikan ruh-ruh itu terutama ruh qudsi kepada Allah. Kenapa? Karena manusia nanti akan terbagi kepada dua. Satu ruh qudsi golongan nabi. Nah, ini disebut pajamil anbiya alaihi wassalatu wassalam ja'u fid dunya wa dhahabu ilal akhirah lidzalika tanbih. Ruh qudsi para nabi mah ternyata begitu sudah masuk ke tubuh di alam dunia tanpa harus ditreatment, tanpa harus ada guru mursyid. Ternyata ruh qudsi para nabi mah otomatis dia bisa balik lagi meskipun tubuhnya di dunia, dia mah bisa balik lagi ke akhirat. Puncak dari itu bagaimana Rasulullah Muhammad, para Nabi Musa, Nabi Isa itu ternyata kok bisa ulang-alik saja mereka ke sana dari sejak hidup. Pertanyaannya, alih nasib kita bagaimana? Itu yang jadi masalah. Maka, kata Allah, ini yang harus diketahui. Karena nanti masa beredarnya para nabi dengan Al-Quran itu diutus oleh Allah. Salah satu tujuannya adalah bagaimana memberitahu kepada mereka untuk membuka mata rohani. Yang mata rohani itu pintunya ada pada fuad. Di dalam fuad kan ada ruh sultani. Nabi akan memberitahu karena mata rohani itu ada di sana bagaimana cara membuka itu. Maka ketika ada nabi gampang. Para sahabat-sahabat itu diberitahu oleh nabi karena nabi diberitahu oleh wahyu melalui Jibril. Begini caranya membuka itu. Kalau kamu tanpa dibuka pun otomatis. Tapi kalau para sahabat dan yang lain-lain itu tidak bisa, harus diberitahu. Maka disitulah Nabi mewariskan ilmu itu kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, yang kelompok orang-orang setelah Nabi karena nubuwah berakhir, lalu ilmu ini ditularkan kepada mereka, inilah yang disebut dengan kelompok ulama warasatul anbiya. Jadi definisi ulama warasatul anbiya menurut Syekh Abdul Qadir di dalam
Sirrul Asrar, itu tidak semua ulama. Ulama warasatul anbiya itu adalah ulama-ulama yang mewarisi secara turun-temurun kunci dan rahasia untuk membuka gembok-gembok ruh itu, termasuk bagaimana ruh kunci yang macet terjebak di alam sir. Gitu. Maka Tuhan saya di apa namanya? Di mukaddimahnya beliau menyebut bahwa ulama warasatul anbiya itu tidak sembarangan ulama dan tidak semua ulama warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu adalah ulama-ulama yang mewarisi ilmu rahasia untuk membuka gembok-gembok kunci-kunci ruhani yang terjebak di alam-alam jasad, di alam nafsu, di alam kolbu yaitu alam fuad, sampai di alam sir. Ulama inilah yang disebut dengan warasatul anbiya. Nah, ulama-ulama ini oleh Tuan Syekh ini yang disebut dengan ulama ahlul basoir. Ahlul basoir itu ulama-ulama ahli yang mewarisi ilmu secara rahasia dan turun-temurun, sanadnya harus sampai kepada Nabi. Inilah yang disebut dengan ahli para pembuka basiroh. Basoir itu jamak dari basirah. Basirah itu apa? Mata kolbu yang ada di fuad. Sekaligus membuka gembok yang ada di alam sir. Apakah itu? Itulah ruh kunci. Nah, kemudian disebut, maka nanti ulama itu ada dua. Ada ulama yang tidak pintar ilmunya, tapi dia tidak mewarisi ini. Dia tidak masuk ke warasatul anbiya. Bahkan ulama ahlul basoir yang memiliki kunci rahasia ini, ya, dia memiliki lisensi untuk memberikannya kepada umat-umat sebagai penerus para nabi. Karena kan nanti nubuwah berakhir dengan khotamin nabiyyin. Tapi risalah ini untuk menyelamatkan manusia harus berjalan. Maka yang berjalan sampai hari kiamat setelah nubuwah berakhir, itulah yang disebut dengan bab al-wilayah. Al-wilayah itu apa? Para wali. Dan wali inilah yang disebut dengan waliyam mursyida. Nah, melalui waliyam mursyida inilah kita bisa mengambil, menuntut kalau kita mengambil, karena itu hak kita untuk bagaimana cara menyelamatkan ruh kunci, bagaimana cara membuka ruh sultani yang ada di fuad, bagaimana cara nanti ruh supaya berperan aktif, karena ini yang membuat nafsu-nafsu kita bergerak, sementara juragannya kekurangan gizi, tapi anak buahnya wah luar biasa. Bagaimana cara membimbing ruh yang ada di jasad kita? Itu nggak bisa. Tetapi itu hak kita. Maka kita itu wajib untuk mengambil itu. Kepada siapa? Kepada ahlul basoir. Ahlul basoir ini siapa? Itulah waliyam mursyida. Lah kok waliyam mursyida? Karena tidak semua wali, waliyam mursyida. Ada wali-wali yang tidak memiliki tugas, tidak memiliki kapasitas, menjadi waliyam mursyida. Dia wali aja. Makanya di bahasa kita kan sering disebut tuh, assalamualaikum ya larijalul ghaib ya nuqoba ya nujaba ya ruqoba ya umna'u ya abdal ya majdub ya arwail muqaddasa ya kutubil alamin. Itu kan pangkat-pangkat kewalian. Bahkan nanti ada wali-wali lagi yang tidak diketahui kecuali oleh para wali sendiri. Wali ahli sholawat itu wali, tapi tidak sampai kepada derajat waliyam mursyida. Waliyam mursyida inilah yang secara spesifik kita bisa mengambil apa? Mengambil hak kita untuk kunci membuka ini. Nah, teknik atau jalan untuk mengambilnya itulah yang disebut dengan talqin gitu. Makanya oleh Tuhan saya disebut begini, wal basiratu ainur ruh. Basiroh itu matanya ruh. Tuftahu fi maqamil fuad lil auliya. Dia akan mulai terbuka bagi para wali, bukan wali mursyid nih, bagi para wali yang sampai kepada derajat wali, terbuka fuadnya. Apakah wali itu orang aneh? Bukan kalau begitu. Siapapun yang diberi izin oleh Allah untuk bisa membuka mata kolbunya, apakah oleh Allah sendiri, dikendaki oleh Allah, atau dia ketemu dengan guru mursyid, maka itulah para wali. Maka wali bukan orang sakti. Wali itu siapa saja yang terbuka mata kolbunya.
Dan wali itu bukan orang sakti. Siapakah itu? Itu para kekasih Allah. Apa yang bisa membuka fuad? Talqin. Dalam konteks itulah Abah mengatakan, orang sudah ditalqin, dia jadi wali. Itu kesimpulannya. Kalau orang tidak tahu urutannya tentang ini, enak aja. Karena dianggap wali itu sesuatu yang wah. Atau wali itu yang kayak malampir. Bisa terbang, bisa menghilang, bisa newak jin di botolan. Jangankan jin, air aja bisa di botolan. Wali itu teh. Bukan. Wali itu kekasih Allah siapapun yang fuadnya sudah terbuka. Kalau fuad sudah terbuka, maka pintu pertama sudah terbuka, masuk ke alam sir. Di alam sir ada ruh qudsi, maka ruh qudsinya pun bisa keluar. Begitu ruh qudsi itu keluar, maka inilah kelahiran kedua dari ruh qudsi. Yang pertama dia turun dari alam ilahi ke alam lahut, ke alam jabarut, ke alam malakut, ke alam mulki. Masuklah ke dalam tubuh manusia, terjebak di situ. Tapi dia sudah lahir, ibarat telur sudah keluar dari ayam. Tapi dia belum menetas. Kenapa? Karena harus ditetaskan. Nah, menetaskan ruh qudsi dari tubuh kita supaya keluar lagi karena kita mah bukan golongan para nabi dan bukan golongan para ahlul basirah, maka harus ada yang menetaskannya. Kapan menetasnya? Ketika ditalqin. Begitu ditalqin, fuadnya terbuka, dia jadi wali, yaitu kekasih Allah karena ininya sudah terbuka, dia pasti mencintai Allah. Dan pada saat yang bersamaan, ruh qudsi yang terpendam di alam sir itu juga terbuka, persis ibarat telur yang menetes. Dan itulah kelahiran yang kedua bagi ruh qudsi. Ruh qudsi yang lahir kedua kali persis seperti bayi, ya bayi ayam yang keluar dari telurnya. Telurnya sudah dikeluarkan, tapi kan bayinya masih di dalam. Butuh di bahasa Cinanya disileung leuman heula, ditetaskan. Begitu keluar, cit, itulah ruh qudsi. Lahir yang kedua kali. Persis seperti bayi yang lahir dari perut ibunya, persis seperti ayam yang menetes dari telurnya, maka ruh qudsi itu disebut dengan tiflul ma'ani, bocah spiritual. Di sini, awas, kita harus cerdas menyikapi kata-kata mursyid. Mursyid sering mengatakan, pokoknya mah ditalqin jadi wali. Maksudnya yang tadi, basirohnya sudah terbuka. Kenapa? Karena kata Tuan Syekh, itu tidak akan terbuka kecuali oleh ahlul basiroh. Pal wajibu alal insan tahsilu tilkal ain min ahlil basair bi ahdi talqin min waliyin mursyidin yukhbaru min alamil lahut. Wajib bagi manusia untuk bagaimana membongkar itu, dia harus mencari, ketemu mursyid, sampai pada akhirnya itu bisa dibuka. Ini yang harus kita sikapi dengan cerdas. Seperti tadi, ketika Abah mengatakan, dengan talqin, beres. Nah, maka jangan terjebak dengan kata-kata itu. Pokoknya mah nunggu ditalqin, mangges urusan akhiratna. Urang mah tinggal mikiran dunia. Hati-hati. Kalau semuanya selesai dengan talqin, pangresa Abah tidak akan mengungkap kalam pangresa Abah Anom yang sering diulang-ulang. Maka harus cerdas dengan mursyid itu. Kalau semuanya selesai dengan talqin. Jadi nggak ditalqin, asal nggak beres, segala rupa. Surga asal sudah di seberang mata. Ya semuanya urusan akhirat sudah selesai. Mati tidak akan susah. Hati-hati, karena mursyid itu makhluk langka. Kata kalamnya itu di kepala sebesar pinang, diurai selebar dunia. Bukan saya menentang kata-kata waktal yang lain. Tapi lihat kata-kata pangresa Abah. Abah sering mengatakan, meskipun orang sudah ditalqin, tapi beliau mengungkap dan mengulang-ulang kata-kata pangresa kalam Abah Anu. Sakitu ngalegeudut na teh moal aya sekian persennya. Hor. Ongkos sudah ditalqin, semua ditalqin mas selesai. Dan semua orang beribu-ribu datang di situ. Kenapa tuh cuma sekian persen? Ini nih antara kalam ini dengan kalam yang terakhir itu ada baina wa baina. Kita harus cerdas di situ. Kalau enggak, terjebak. Maka sombong orang yang sudah ditalqin. Merasa sudah selesai. Apalagi bajunya sudah ganti jadi baju hijau. Asa sudah jadi ngapung ke langit. Itu yang terjadi. Habis ditalqin, apa yang terjadi? Karena kadang-kadang jadi ujian. Yang diangkat waktal, itu jadi ujian. Ya, yang diberi talqin jadi ujian. Persis bayi baru lahir, ini kan butuh pemeliharaan, harus tahu nanti masa pertumbuhan dan perkembangannya. Berarti tugas perkembangan. Yang kedua harus memberi menu yang tepat seperti bayi.
jangan salah parab. Kalau tidak cukup parabnya, jadi stunting spiritual. Padahal rukunsinya sudah lahir. Kalau terlalu banyak, jadi overload. Ini kan yang harus dibimbing terus. Makanya jangan sombong yang sudah ditalkin. Yang baru ditalkin itu baru dikeluarkan dari situ, dihapus dosa masa lalunya. Tapi sebagai bayi spiritual, Anda hati-hati merawat itu. Makanya kan ada amalia. Ada khidmah ilmiah. Ketika saya mengungkap tentang dasar-dasar ilmu ini, mohon maaf. Selalu dikatakan, itu mah teori. Pak Isep itu teori. Kita mah nggak perlu itu. Yang penting tuturkan Abah. Kayak benar kata-kata itu bisa menjerumuskan. Makanya banyak ikhwan-ikhwan kita yang stuck di situ. Dan dia tidak tahu lagi. Kenapa? Karena dianggap pengetahuan dan ilmu itu nggak penting. Kalau pengetahuan ilmu itu nggak penting, buat apa ada khidmah ilmiah? Itu masalahnya, Pak. Makanya kita mah berendah hati aja, dengerin, oh rupanya ini. Nah nanti kan itu ada tahapan-tahapan yang disebut dengan tahap muraqabah. Ada 20 tahap muraqabah itu. Ketika ruh kudsi sudah lahir, itu di dalam kitab Fathul Arifin, nanti mungkin sekali waktu kita bahas, pangresa Abah itu cuma percikan-percikannya. Kahayang Abah teh punten ngoreh serangan atuh. Anak hayam ge begitu lahir punten dididik heula ku indungna ngoreh sorangan. Bila perlu dipangmilihankeun. Ai kita mah enggak, wah perlu itu mah teori. Itu mah teori. Yang penting mah amaliyah. Sudah keliru juga. Ini yang harus diluruskan. Mohon maaf kalau misalnya saya berbeda pandangan ini dengan yang lain. Kasihan kepada jamaah. Selebritis udah kemana-mana, jadi selebritis manakib. Dikir pangagelegerna, tapi dia tidak tahu ruh apa yang dikembangkannya. Ini ya. Nah makanya karena itu maka setelah kita tahu lapisan-lapisan yang tadi, baru nanti kita akan membahas tentang kalau begitu Pak Isep, ilmunya ini yang mana? Di situ Tuan Syekh nanti membagi ilmu itu ada dua. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Mana yang masuk ilmu zahir, mana yang masuk ilmu batin. Ilmu batin itu apa? Nah, di sini Tuan Syekh nanti akan membuat istilah-istilah. Ternyata yang pertama itu untuk menghidupkan jismani kita, ruhnya terutama ruh jismani, maka laksanakan seluruh amaliyah syariat sesuai dengan tuntunan Nabi. Makanya pengerasa Abah mendidik kita dengan berbagai amaliyah, dari mulai yang wajib dengan yang sunnah. Bahkan sunnah yang tidak dikerjakan oleh orang, punten. Ya, di kita mah dikerjakan. Kenapa? Karena ada fikihnya. Ya, fikih Tuan Syekh itu kan untuk supaya bagaimana ruh jismani itu lebih besar energinya ketimbang jismanimu. Ya mah sorak gogorowokan, awak bedas, ruh jismanina lemah. Ini kan yang bahaya, Pak. Itu satu. Maka disebut ilmu syariat. Pelajari terutama larangan dan suruhannya. Jangan dianggap enteng bentang-bentang sudah ditalkin. Moal neraku dosa orang mah. Begitu dosa punten dikir deui we. Setan itu. Kalau mau tahu, nanti ada di Talbisul Iblis itu akan dibahas itu. Nah, nanti syariat ini ada batinnya. Batinnya syariat itulah disebut tarekat. Tarekat ada batinnya, itulah ma'rifat. Ma'rifat ada batinnya, itulah hakikat. Nah, ini yang kelompok ilmu batin ini nanti yang akan diperdalam oleh Tuan Syekh. Insya Allah pada seri-seri berikutnya, mudah-mudahan dengan karomah pengarasa Abah, kita masih diberi kesempatan untuk, waduh, ternyata kita itu terlalu sombong ya, kata Tuan Syekh. Maka ayolah segera, jangan kalian masuk torekat, tapi tidak masuk kepada hakikatnya dari torekat. Akhirnya sombong. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang bab ilmu zahir dan ilmu batin itu apa, dan ilmu apa yang harus kita pelihara sampai nanti oleh Tuhan saya diberitahu untuk menghidupkan ruh jismani. Intinya itu adalah zikir. Zikirnya yang mana? Kalau di Sirul Asror itu memang ada 12, karena ilmu itu nanti ada 12 cabang menurut Tuhan saya. Dari mana? Dari kalimah la ilaha illallah yang sumbernya 12 huruf. Oleh pengersa Abah nanti disingkat dan dipadatkan hanya dengan 2 zikir, yaitu la ilaha illallah dengan Allah. Tapi ini hati-hati karena kapasitasnya. Meskipun dengan 2 itu cukup, ini kapasitas yang sudah sampai di makom mana. Karena banyak yang mengamalkan 2 zikir ini ternyata belum memadai kapasitasnya. Maka Tuan Syekh
menuntun dengan ada zikir-zikir khusus untuk ditujukan kepada ruh-ruh itu. Saya kira itu untuk sore ini, mohon maaf ini terlalu berkepanjangan karena ini adalah dasar. Insya Allah nanti akan kita bahas secara berseri, mungkin di channel saya juga akan dimulai dari muqaddimah, kemudian nanti bab muqaddimah, kemudian pasal 1 dan pasal 2 dan seterusnya, dan nanti insya Allah akan kita lengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.